Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahnya lah kita dapat melakukan presentasi meskipun melalui teknologi ini. Meskipun dengan secara online ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampun mata kuliah pengantar pendidikan Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI. Baik, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Renaldi sebagai moderator dan ada juga beberapa pemateri dari teman saya atas nama Nurul Fadillah dan Supriya Safa. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu yang akan membawakan materi pertama mengenai pengertian pendidikan dan tren, yaitu teman kita Nurul Fadillah. Persilahkan dengan Nurul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi yaitu A. Pengertian pendidikan dan tren. 1. Pengertian pendidikan adalah proses sepanjang masa. Proses ini bermakna dinamis, yaitu berjalan baik secara linear atau eksponensial. Sifat dinamis untuk pendidikan juga bermakna bahwa kehidupan harus direspon dengan cepat dengan pelayanan pendidikan yang responsif. Jika pendidikan memiliki aktivitas yang hanya mengulang masa lalu tanpa mendekatkan diri pada aspek kontekstual saat ini, maka pendidikan akan menjadi kegiatan yang tidak akan memberikan pada tataran kehidupan kini. Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam sebuah negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, yang kedua, tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Fakta adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran atau informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Pada masyarakat yang menuju ke arah modern terjadi peningkatan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan masyarakat lebih kritis. B. Baik, Tren pendidikan masa depan. Tren pendidikan di masa depan tidak akan dapat terlepas dari unsur teknologi. Dengan berkembangnya teknologi digital, hal yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang dulu rumit menjadi mudah. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, baik informasi teknologi maupun komunikasi. Teknologi dalam bentuk multimedia mampu memberikan suatu informasi yang mudah dipahami, hingga pelajar akan mudah menerima informasi pembelajaran tersebut. Selain itu, teknologi saat ini sangat memainkan peran besar dalam pendidikan. Jika dirancang dengan benar, maka belajar menjadi lebih kreatif dan interaktif sehingga dapat membantu berpikir kritis peserta didik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. baik. Kita lanjut di materi selanjutnya yaitu tren teknologi pendidikan yang akan dibawakan oleh teman kita Supriya Safa. Yang hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Bagian C, tren teknologi pendidikan.
Saat ini kita berada di tahun 2022, artinya sudah sekitar 50 tahun internet hadir membantu aktivitas kehidupan manusia. Banyak hal yang telah berubah dikarenakan kehadiran dari internet. Perubahan terjadi di berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Pada bidang pendidikan terdapat 10 hal yang akan menjadi tren di masa ini, yaitu yang pertama, e-learning, pembelajaran berbasis elektronik. Yang kedua, video assisted learning, pembelajaran berbasis video. Yang ketiga, blockchain teknologi. Yang keempat, big data atau penyimpanan. Yang kelima, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang keenam, learning analisis pembelajaran. Yang ketujuh, gamification. Yang kedelapan, augmented reality dan virtual reality. Yang kesembilan, sains, teknologi, engineering, art, matematik. 10, sosial media ini. Bagian D, pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, metode pembelajaran pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom asal Jerman, Profesor Klaus Schwab. Dalam bukunya yang bertajuk The Fourth Industrial Revolution, Klaus mengungkapkan 4 tahap revolusi industri yang setiap tahapnya dapat mengubah hidup dan cara manusia. Setelah melalui tahap evolusi industri tersebut, tahun 2018 disebut sebagai awal zaman revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem siberfisikal. Di berbagai industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas mesin dan data yang lebih dikenal dengan nama Internet of Things. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 diperlukan berbagai persiapan maksud metode pembelajaran pendidikan yang tepat. Yang kedua, solusi lembaga pendidikan menghadapi revolusi industri 4.0. Salah satu solusi bagi lembaga pendidikan dalam menghadapi revolusi pendidikan 4.0 adalah dengan menggunakan Big Data. Big Data sendiri merupakan sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi. Seiring dengan pertumbuhan ekosistem penggunaan mobil dan data internet yang semakin tinggi, perkembangan pendidikan di dunia tidak lepas dari adanya perkembangan dari revolusi industri yang terjadi pada dunia ini. Karena secara tidak langsung perubahan tatanan pada ekonomi turut mengubah tatanan pendidikan di suatu negara. Pendidikan mengalami disrupsi yang sangat hebat sekali. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia. Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2018, pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dicadangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahan menggeser gerak literasi lama. Bagian E, kendala implementasi tren teknologi informasi dalam dunia. Kendala implementasi teknologi informasi dalam dunia pendidikan disimpulkan sebagai berikut. Pertama, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Yang kedua,
akses internet belum merata dan masih relatif mahal di beberapa tempat. Yang ketiga, kurangnya materi pembelajaran yang lengkap dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, guru, dosen, staf pengajar, dan peserta didik masih memiliki keterampilan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, proses penyampaian materi kuliah akan terhambat. Yang kelima, biaya pengembangan dan pengadaan berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi belum tersedia secara maksimal oleh pemerintah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman tadi yang ingin bertanya? Baik, dan juga kesimpulan yang dapat kita sampaikan tentang tren pendidikan di masa depan tidak akan dapat terlepas dari unsur teknologi. Dengan berkembangnya teknologi digital yang sebelumnya tidak menjadi mungkin, hal yang dulu rumit menjadi mudah. Perkembangan teknologi saat ini sangat besar, baik informasi teknologi maupun baik cukup dari kelompok kami. Kami pamit untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.